menyampingkan fungsi peradilan agama atau keberadaan peradilan agama sendiri. Karena tidak bisa dilepaskan dari hadirnya negara ini. Baik, selanjutnya kita juga melihat bahwa pemerintah melalui keputusan-keputusannya, baik itu peraturan pemerintah, instruksi presiden dalam bentuk penyebarluasan KHI yang tahun 91, kemudian itu juga hadir di tengah-tengah umat. Dan dalam hal ini Mahkamah Agung, salah satu badan yudikatif, sebagai badan yudikatif di negara ini, juga menerbitkan aturan-aturan khusus tentang teknis pelaksanaan tugas di peradilan agama. Contohnya SEMA, dengan adanya SEMA atau PERMA. SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung. Kalau PERMA itu peraturan Mahkamah Agung. SEMA nomor 3 tahun 2014 misalnya, tentang tata cara pelayanan pemeriksaan perkara volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Ya. Atau PERMA 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling. Atau keputusan Mahkamah Agung tentang pemberlakuan buku 2. Itu nomor 32 tahun 2006. Bahkan MK juga menetapkan peraturan, menjatuhkan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh warga negara Indonesia tentang nasab anak biologis yang sebagaimana mungkin Bapak sudah baca ya. Kemudian PERMA juga ada PERMA nomor 3 tentang perempuan berhadapan dengan hukum, atau PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Pasti kurang jelas Pak suara saya? Ini ya. Kurang jelas Pak Haji? Bisa ya, jelas ya. Kemudian peradilan agama itu memiliki kompetensi, Pak. Ada 2 kompetensi besar yang dimiliki oleh peradilan agama. Pertama, kewenangan absolut, dan kedua, kewenangan relatif. Apa itu kewenangan absolut? Kewenangan absolut itu kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap lembaga-lembaga peradilan. Masih kecil ya suara saya? Masih kecil ya? Sebentar, saya coba cek dulu teknisnya di komputer saya. Baik, maaf. Halo, bisa dengar suara saya sekarang? Terdengar Pak, cuman suaranya kurang nyaring. Kurang terdengar. nyaring? Volumenya kurang Pak. Terdengar, lanjut. Oke. Apa ya? Tadi di kelas pertama itu bagus saja. Oke. Mungkin saya kencang sedikit suaranya. Kewenangan peradilan agama itu terbagi 2, Bapak-bapak. Kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kalau kewenangan absolut itu bicara tentang lingkungan peradilan apa yang berwenang mengadili perkara tersebut. Kalau kewenangan relatif itu di pengadilan agama mana. Jadi kalau lingkungan peradilan itu berarti kan antar lembaga peradilan. Apakah yang berwenang mengadili suatu perkara itu peradilan agama atau peradilan umum, ataukah peradilan tata usaha negara, gitu, atau peradilan militer. Kalau kewenangan relatif itu bicara tentang pengadilan agama mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Oke. Sampai di sini mungkin bisa dipahami Pak ya. Sekarang kita coba lebih dalam lagi mengenai kewenangan absolut. Kewenangan absolut peradilan agama itu tertuang di dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Ini perubahan pertama dari Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama. Yang kemudian undang-undang ini juga diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun
yang menyatakan bahwa pengadilan agama itu bertugas dan berwenang mengadili, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wakaf, hibah, sedekah, ekonomi syariah. Sekarang kita fokus pada kewenangan peradilan agama dalam bidang perkawinan. Di penjelasannya pasal 49 itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam itu, frase ini, itu maksudnya adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Ini gimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwa jika dalam suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang-orang non-muslim, tetapi di dalam perbuatan hukum itu dia menggantungkan penyelesaian perkara jika terjadi sengketa, misalnya jika terjadi perselisihan, maka yang menyelesaikan adalah peradilan agama, maka dia sudah dengan sendirinya menyatakan bahwa dia tunduk terhadap hukum yang berlaku yang dipakai di peradilan agama, yaitu hukum Islam. Contohnya seperti ini, Pak. Seorang non-muslim misalnya menjadi nasabah di perbankan syariah, ya, mengikatkan diri dengan akad-akad yang berlaku di perbankan syariah. Itu dengan sendirinya sudah tunduk terhadap kewenangan peradilan agama dengan hukum Islam. Karena hukum yang dipakai di peradilan agama adalah hukum Islam. Itu maksudnya, ya, penjelasannya. Baik. Di penjelasan pasal 49 huruf A itu, kita bicara lagi tentang perkawinan. Rasa perkawinan di situ itu dieksplisitkan lagi dengan jenis-jenis perkara atau persoalan-persoalan atau perkara-perkara yang menyangkut perkara-perkara perkawinan yang dilakukan menurut syariat. Misalnya tentang izin beristri lebih dari seorang, izin poligami, atau izin melangsungkan pernikahan bagi orang yang belum berusia 21 tahun ketika wali atau orang tuanya berbeda pendapat, dan dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, dan seterusnya, termasuk perkara perceraian, dispensasi nikah, kemudian penetapan isbat nikah, dan seterusnya, dan lain-lain. Ini merupakan kewenangan peradilan agama. Dan jika kita lihat kewenangan relatif, kalau yang kewenangan absolut tadi sudah kira-kira sudah oke Pak ya, sudah nyambung ya. Jika belum nanti kita bisa diskusikan di akhir. Ya. Atau kapanpun Bapak-Bapak misalnya ingin berdiskusi, nggak apa-apa, silakan angkat tangan, raise hand, gunakan fasilitas di Zoom meeting ini untuk bertanya misalnya, atau chat dan sampaikan bahwa ingin bertanya, tidak apa-apa, tidak masalah. Baik, saya lanjutkan bahwa peradilan agama tadi ada kewenangan absolut dan ada kewenangan relatif. Nah, kewenangan relatif itu seperti ini. Ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan jika di dalam, karena peradilan agama itu kan memberlakukan hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Jadi hukum acara yang berlaku. Jadi ada perbedaan ya antara hukum material dan hukum formil. Hukum acara, hukum formil itu berarti hukum acara. Hukum acara itu bicara tentang bagaimana menyelenggarakan peradilan. Kalau hukum material itu bagaimana menerapkan hukum terhadap suatu persoalan. Ya. Jadi hukum formil itu bagaimana peradilan itu dilaksanakan. Hukum acara. Okay. Kalau hukum acara yang berlaku di peradilan agama itu adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum atau hukum yang diatur secara khusus untuk peradilan agama. Oke, contohnya seperti ini. Kalau di peradilan peradilan perdata umum itu yang si penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang wilayah tempat tinggalnya tergugat, orang yang digugat. Itu kalau dalam perdata murni, perdata biasa. Kalau
di dalam perdata agama itu diatur secara khusus juga di dalam undang-undang peradilan agama. Misalnya di dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4 yang mengatakan bahwa jika terjadi suatu permasalahan apabila terdapat dua tergugat, itu dapat diajukan di salah satu tempat di mana salah satu daerah di mana tergugat berada. Nah, kalau khusus untuk beragama, misalnya gini, pengadilan agama yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dalam perkara perceraian atau dalam perkawinan, kecuali istrinya pergi tanpa izin dari suaminya. Jadi misalnya mereka tinggal di Jakarta, ya, lalu suaminya pergi dari tempat kediaman bersama, maka istri boleh mengajukan di tempat tinggalnya di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal si istri. Kecuali jika istrinya pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jadi kuncinya di sini, tanpa izin suami. Kalau istrinya pergi tanpa izin, maka suami boleh mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, bukan tempat tinggal istri. Atau misalnya, mohon izin ya, ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat atau pemohon bila tergugat atau termohonnya gaib. Dan tergugat atau termohon gaib itu bisa diajukan di tempat pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya penggugat atau pemohon. Apa itu yang dimaksud dengan gaib? Gaib itu dia tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia. Bukan dia menjadi makhluk gaib, Pak, ya. Tapi dia tidak diketahui lagi alamat pastinya. Sehingga kalau kita berkorespondensi, kita ngirim surat atau ngirim sesuatu ke alamatnya itu, dia nggak nyampe ke orangnya gitu. Karena dalam proses pemanggilan, dalam proses persidangan itu kan pengadilan berkorespondensi dengan si para pihak melalui surat. Jadi kalau kita ngirim surat itu nggak sampai ke dia, maka untuk memberikan hak hukumnya, maka dia dapat dinyatakan gaib. Gaib itu gimana? Nanti dia diumumkan di media radio biasanya, kalau yang sedang masih dipakai. Diumumkan di media bahwa dia sedang digugat, jika dia ingin membela haknya di depan hukum, maka datang ke pengadilan pada tanggal sekian. Itu kan tanggal sidangnya. Itu diumumkan selama 4 bulan. Kemudian PA yang mewilayahi tempat harta bersama itu berada. Misalnya A, B menikah, mereka punya harta di Jawa, Kalimantan, di Sumatera, itu bisa memilih. Bisa diajukan di wilayah Sumatera, yang mewilayahi tempat harta itu, misalnya di Pengadilan Agama Jambi, jika hartanya ada di Jambi, atau di Pengadilan Agama Cibadak, jika hartanya itu berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, atau di mana saja. Atau juga di tempat kediaman orang tua atau wali. Bisa jika misalnya perkaranya adalah perkara dispensasi kawin atau yang berhubungan dengan perwalian. Dan juga bisa dilangsungkan di pengadilan agama di mana perkawinannya dilaksanakan. Atau jika perkara itu merupakan perkara yang melibatkan orang yang tinggal di luar negeri atau kejadian hukum yang terjadi di luar negeri, di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Pak, ya? Izin bertanya, Ustaz. Silakan Pak Supin. Terkait dengan kewenangan relatif, ini ada satu kasus, misalnya ada orang Sumatera, katakanlah Bengkulu, nikah dengan orang Jakarta. Kemudian ketika istrinya pulang ke Bengkulu tanpa izin suaminya, artinya kalau istrinya itu pengen mengajukan gugatan cerai, apakah harus di Jakarta atau harus di Bengkulu itu? Mungkin itu saja. Baik. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4 itu IR, ya, bahwa jika istri meninggalkan tempat kediaman suaminya, dan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, bahwa jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin, maka ketika dia mengajukan di tempat pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya saat itu, bukan
dilakukan di tempat kediamannya bersama selama ini dalam perkawinan, itu suami dapat mengajukan bantahan. Jadi dia tetap bisa mengajukan perkara di pengadilan di tempat lain. Tapi ketika suaminya datang ke persidangan, suaminya dapat mengajukan bantahan bahwa pengadilan ini tidak berwenang mengadili perkara ini. Karena perkawinan kami selama ini terjadi di Jakarta misalnya. Orang-orang yang mengetahui persoalan rumah tangga kami itu berada di Jakarta semua. Nggak ada yang tahu masalah perkawinan kami ini yang berada di Bengkulu ini. Gitu. Jadi suami dapat mengajukan itu. Tentunya dengan alasan-alasan bahwa istrinya pergi meninggalkan suami, meninggalkan rumah, meninggalkan anak misalnya, atau anaknya dibawa tanpa izin dari si suami, itu suami dapat mengajukan bantahan. Dan pengadilan ya, pada dasarnya, pada konsepnya itu harus mengabulkan karena perkawinannya nyatanya terjadi di Jakarta, berlangsung di Jakarta, dan dia memang misalnya terbukti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari suami, itu dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewajiban. Tapi misalnya ternyata dia sudah dapat izin tapi dalam kondisi bertengkar ya. Biasanya suami istri berpisah itu kan agak mungkin dia pisah Pak kalau tidak ada pertengkaran, tidak ada. Sedangkan jangankan begitu Pak, ya, dulu aja mungkin untuk bersatu itu dia berjuang untuk mempertahankan. Kalau memang nggak ada persoalan di dalam rumah tangga itu mungkin nggak akan mau pasangan itu berpisah kan gitu. Jadi mungkin karena ada persoalan mereka bertengkar, saling bertengkar, lalu ya itulah banyak faktor. Tapi intinya kalau dia tidak ada izin suaminya, maka yang berwenang adalah pengadilan yang mulai tempat tinggal mereka bersama selama menikah, selama rumah tangga. Kalau suaminya tidak mengajukan bantahan, apakah bisa diproses itu, Pak? Bisa, asal suaminya tidak mengajukan bantahan. Jadi dalam hukum acara itu fungsinya pengadilan diberitahukan tempat tinggalnya kedua belah pihak. Jadi pengadilan dapat memberitahu ke suami melalui tempat tinggalnya itu, dan ketika suami menyatakan tidak diam itu tanda setuju ya. Itu juga berlaku di dalam hukum acara, hukum perdata, bahwa jika dia tidak mengajukan keberatan maka pengadilan lanjut untuk menyelesaikan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sufianika. Baik, saya lanjutkan ya. Sekarang kita bicara tentang ruang lingkup perkara perkawinan. Ruang lingkup perkara perkawinan di selama perkawinan itu ada 3 ya ruang lingkupnya. Pertama di pranikah, di pra pernikahan sebelum pernikahan terjadi atau menjelang pernikahan terjadi, kemudian pada pelaksanaan pernikahan dan pasca pernikahan itu sendiri. Beberapa permasalahan hukum di dalam perkawinan itu juga dapat ditinjau dari kapan terjadinya, seperti yang kami uraikan di atas ini, baik di pranikah, pelaksanaan nikah maupun di pasca pernikahan. Apa itu maksudnya? Kalau dalam pra pernikahan atau pra perkawinan itu ada potensi-potensi perkara, misalnya tentang dispensasi kawin. Dia tidak mencukupi, umurnya tidak mencukupi dengan batas yang dibolehkan oleh undang-undang. Atau wali adol, ketika ayah atau wali yang berhak menikahkan tidak mau menikahkan. Atau izin poligami, jika bapak-bapak tahu kan ya, jika di antara laki-laki yang sudah menikah ingin menikah kembali, itu wajib mendapatkan izin dari pengadilan. Kemudian penolakan perkawinan, Mbak. Ini biasanya memang subjeknya adalah PPN, ya, PPN atau kepala KUA. Jadi kepala KUA menyatakan menolak mengawinkan pasangan tertentu. Alasannya berbagai macam. Misalnya dia tahu bahwa ini orangnya tidak boleh menikah secara nasab, atau tidak boleh menikah karena sesusuan, atau karena persoalan-persoalan agama lainnya, atau misalnya dia tahu bahwa ini orang ini masih terikat perkawinan dengan orang lain, atau pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan oleh orang yang mengetahui atau yang berhak untuk mengajukan
Kemudian dalam pelaksanaan perkawinan itu ada perkara-perkara tentang pengesahan pernikahan, pengesahan isbat nikah, kenal, pembatalan perkawinan yang sudah terjadi, kemudian hari diketahui bahwa pernikahan itu ternyata tidak boleh dilaksanakan karena faktor ABCD, karena faktor dia sesusuan seperti tadi, atau dia masih terikat perkawinan dengan pasangannya yang lain, kemudian tidak mendapatkan izin dari pengadilan, itu dapat diajukan pembatalan. Kemudian juga ada sengketa mahar, ya, perjanjian perkawinan, nafkah rumah tangga, sita harta bersama, perceraian. Yang perceraian ini terbagi dua, ada cerai gugat, ada cerai talak. Cerai gugat itu diajukan oleh istri, sedangkan cerai talak itu oleh suami. Kemudian pengangkatan anak, asal usul anak, dan pengakuan anak. Baik. Kemudian ada potensi-potensi perkara atau permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan itu ketika perkawinannya sudah berakhir dengan perceraian. Misalnya tentang nafkah lampau, ya, kemudian nafkah idah, mut'ah, adonah, ya, nafkah anak, perwalian, harta bersama. Ini potensi-potensi perkara yang mungkin terjadi setelah perkawinan itu berujung dengan perceraian atau berujung dengan kematian. Baik, sekarang saya ingin jelaskan prosedur berperkara di pengadilan agama. Ini adalah proses bagaimana seseorang, suami atau istri, atau pihak atau umat muslim mengajukan perkara ke pengadilan. Ini prosesnya. Pertama, penggugat atau calon penggugat permohon itu datang ke pengadilan, menemui meja 1 namanya. Tugas meja 1. Nanti di meja 1 itu dia mengajukan permohonannya. Dia sudah bawa permohonannya atau dia belum bawa permohonannya, dia mengajukan permasalahannya. Nanti meja 1 mengarahkan ke posvakum misalnya, atau kepada advokat atau pengacara yang untuk membantu dia memformulasikan gugatannya. Karena gugatan itu menurut undang-undang, menurut peraturannya harus dinyatakan dalam format tertulis. Jadi untuk memformulasikan gugatan itu harus ditulis agar semua petugas yang terlibat bisa mengetahui, ya, membaca secara jelas, cermat apa yang menjadi persoalan di dalam rumah tangganya. Dan baru nanti ditaksir biaya perkara. Dan biaya perkara itu nanti digunakan untuk memanggil para pihak ini, Pak, seperti yang tadi disampaikan. Untuk memanggil suaminya atau memanggil istri ketika penetapan hari sidang sudah ada. Jadi menyetor biaya ke meja 1 atau ke perbankan yang ditunjuk oleh pengadilan. Ini cara konvensional, Pak, ya, cara konvensional. Kemudian setelah dibayar, dia kembali ke kasir untuk mendapatkan nomor perkara. Nomor perkaranya kemudian dicap lunas, kemudian nanti gugatan permohonannya diberi nomor perkara dan diregistrasi. Pada saat itu sudah resmi dia terdaftar. Kemudian oleh petugas kasir itu diarahkan untuk ke meja 2. Meja 2 itu nanti membukukannya di dalam buku register. Ya. Kalau dulu sampai 2019 itu buku register masih bentuk fisik. Panjang itu kalau dilipat dalam keadaan tertutup itu 75 cm lah. Kalau dibuka itu 1,5 cm. Jadi masih konvensional seperti itu. Kalau sekarang sudah dalam bentuk elektronik. Kemudian penggugat setelah selesai itu sudah dibolehkan pulang. Mereka tinggal menunggu panggilan oleh jurista pengganti untuk hadir di persidangan pengadilan, dan dua-duanya penggugat dan tergugat akan dipanggil melalui alamat itu. Dalam proses persidangan itu maka didapatkanlah putusan, nanti terbit putusannya sebagai produk pengadilan atau penetapan, dan dalam atas putusan itu dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum itu bisa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Ya, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Banding itu apa? Ke pengadilan tingkat banding, pengadilan yang berada di provinsi. Dan kasasi itu ke Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali itu juga ke Mahkamah Agung. Baru jika tidak ada upaya hukum, maka setelah 14 hari putusan itu diterima oleh para pihak,
ya, 14 hari setelah putusan itu diterima oleh para pihak, maka putusan itu dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Nah, setelah itu baru terbit akta cerainya, Pak. Nah, gitu. Ya. Saya ingin jelaskan, kalau tadi itu cara konvensional di mana pihak datang ke pengadilan, dia mengajukan gugatan seperti tadi ya. Sekarang di Mahkamah Agung itu ada namanya electronic court, e-court yang biasa kita sebut dengan e-court, peradilan elektronik, ya, sistem peradilan elektronik. Di Mahkamah Agung melalui Perma 1 2019 itu sudah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung yang terkait dengan bagaimana dengan peluang bagi masyarakat untuk beracara, berperkara, mengajukan perkara, kemudian bersidang secara elektronik. Jadi perubahan yang terjadi di peradilan pada saat ini itu sangat besar. Jadi masyarakat akan lebih efisien waktunya dalam mengajukan perkara. Bahkan penanganannya juga dalam lebih efisien. Mengurangi penumpukan para pihak di pengadilan. Yang kadang-kadang kalau kita lihat itu di pengadilan agama yang perkaranya banyak sekali, itu udah kayak pasar, Pak. Kasihan mereka harus datang dari rumah, datang ke pengadilan, kemudian menunggu, tidak dapat tempat duduk, kemudian duduk di pelataran. Itu dulu ya, bayangan sebelum tahun 2018 ke bawah, atau 2013 ke bawah. Itu menumpuk hanya untuk sidang. Bahkan kadang-kadang sidang hanya 5 menit, mereka menunggu dari subuh, Pak. Nah, kalau sekarang masyarakat itu sudah dimudahkan dengan adanya teknologi informasi. Bahwa para pihak itu nggak perlu lagi datang ke pengadilan hanya untuk menunggu dilayani selama. Jadi mereka sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi. Ya, untuk mencari informasi bagaimana caranya untuk mengajukan perkara, atau bagaimana untuk caranya untuk bersidang, bagaimana cara untuk mendapatkan suatu penetapan melalui website pengadilan atau melalui website Mahkamah Agung. Dan manfaat e-court itu sangat banyak. Pertama yang tadi kami sampaikan, menghemat waktu dan biaya. Waktu biasanya kalau perkara itu diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 bulan, sekarang dengan e-court itu bisa dilaksanakan dengan 1 bulan, 1,5 bulan. Biaya yang biasanya dialokasikan untuk pemanggilan para pihak, ya, para petugas datang ke rumah para pihak, memanggil, Bu, besok datang sidang. Kalau sekarang itu sudah tidak perlu lagi jika perkaranya didaftarkan melalui e-court. Mendaftar hanya melalui komputer, kemudian dia menuliskan domisili elektroniknya. Domisili elektronik itu adalah alamat email, Pak. Ya, alamat email. Jika dia punya alamat email dan mampu berkomunikasi secara baik dengan email, maka itu dapat ditunjuk sebagai domisili elektroniknya. Kemudian dia juga bisa membayar panjar biaya perkara yang seharusnya kalau cara konvensional dia datang ke bank, bawa slip setoran, nanti disetorkan uangnya. Sekarang seperti bagaimana layaknya bapak-bapak membeli tiket pesawat, cukup dari tempat duduk, buka handphone dengan koneksi internet, sudah dapat tiket pesawat, tinggal berangkat. Kalau dengan pengadilan juga seperti itu. Daftarkan perkaranya, kemudian bayar biayanya melalui virtual account, tinggal nunggu panggilan berikutnya di panggilan persidangan di alamat email. Seperti itu. Dan dokumentasi, dokumen-dokumen pun itu juga lebih baik, lebih rapi. Nah, ini gambaran umum, gambaran besar tentang bagaimana e-court itu. Persidangan peradilan elektronik. Jadi pengadilan berkorespondensi dengan masyarakat, dengan para pihak itu dengan secara elektronik. Di filing ini tadi yang kami sebut dengan pendaftaran secara elektronik. Kalau e-payment itu pembayaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, atau penambahan panjar biaya perkara secara elektronik juga melalui virtual account. Dan e-summons ini pemanggilan melalui domisili elektronik tadi. Atau putusan yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan itu di dalam norma Perma 1 2019 dinyatakan bahwa jika putusan itu sudah dibacakan pada hari dikirimkan oleh pengadilan pada hari itu ke alamat ke domisili elektroniknya para pihak, itu sudah dianggap dinyatakan dibacakan di depan umum.
sudah dikirim melalui email, sudah dipublish melalui website pengadilan atau direktori putusan Mahkamah Agung, itu sudah dianggap sama hukumnya dengan sudah dibacakan di depan umum. Nah, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maksud kami upayanya adalah untuk mempermudah masyarakat. Semangatnya adalah semangat mengadili, semangat melayani. Dan sekarang itu sudah disempurnakan, sudah dilaksanakan dan sedang disempurnakan proses litigation. Jadi bersidang tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Kalau selama ini dengan Perma 1 2016 itu ya 18 maksudnya. Itu hanya 3 ini. Filing, e-payment, e-summon. Kemudian di Perma 1 2019 itu disempurnakan dengan litigation. Litigasi secara elektronik. Bersidang hanya dengan telekonferensi seperti sekarang. Kita bertatap muka hanya melalui elektronik. Hanya melalui komputer kita bisa berkomunikasi, menjelaskan apapun, bertanya, berinteraksi selama memang prosedur dan ketentuannya jaga dengan ketat. Jadi bapak-bapak mungkin tidak perlu lagi meragukan bahwa yang bicara ini adalah Adil Fakhroza atau saya, ya kan? Karena ada petugas di sini, ada petugas dari Diklat. Saya adalah orang yang memang misalnya, atau saya bisa lihat Pak Afandi meskipun beliau pakai masker misalnya, atau dengan Pak Andi yang jauh, saya juga mungkin belum pernah ketemu sebelumnya, tapi saya meyakini bahwa bapak-bapak adalah peserta yang dihadirkan oleh Kementerian Agama dengan teknologi yang sudah dimiliki oleh Kementerian Agama saat ini, ya, menghadirkan peserta dari seluruh Indonesia dalam satu ruangan, dalam satu waktu, meskipun tidak datang secara fisik, tidak bertemu secara fisik. Baik, kita lanjutkan. Ini alamat aplikasi yang dapat dikunjungi oleh masyarakat kita di Court Mahkamah Agung. Bisa Bapak Bapak lihat di sini. Selama ini untuk proses perkara itu untuk satu perkara dengan perkara berikutnya biasanya dilaksanakan minimal 1 minggu karena ada ketentuan di dalam hukum acara bahwa pemanggilan para pihak untuk sedang ke pengadilan itu minimal 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan. Artinya kalau secara manual kita memanggil para pihak ke rumahnya itu tidak mungkin kita tunda 4 hari karena dengan asumsi jika 1 hari petugas kita terlewati maka persidangan itu batal, tidak sah persidangan. Tapi dengan electronic court itu dari awal para pihak dengan majelis hakim itu sudah bisa menyepakati, bukan dalam hal bersekongkol dalam tanda petik untuk kemudaratan, tapi menyepakati para pihak dengan majelis hakim yang nanti akan ditetapkan oleh majelis hakim. Kita sidangnya tanggal berapa aja? Misalnya kayak gini, tanggal 8, tanggal 10. Tanggal 8, tanggal 10. 2 hari, Pak, jaraknya. Tapi karena sudah diberikan peluang secara hukum oleh negara melalui peraturan Mahkamah Agung, ya boleh saja. Dan ini lebih efektif, lebih efisien. Baik, ini cara masyarakat, para pihak dan majelis hakim berkorespondensi, saling berkirim dokumen. Tergugat cukup mengirimkan melalui email ke pengadilan, melalui aplikasi, nanti pengadilan meneruskan ke pihak penggugat. Dan itu ada proses validasi, sudah diatur sedemikian. Baik, kalau seperti itu, alurnya berkas perkara itu mulai dari penggugat menyerahkan ke meja pertama, lalu ke meja kedua, ya. Lalu dari meja 2 masuk ke wakil panitera untuk ditetapkan panitera penggantinya, dicatat dalam buku registernya secara manual, ya, ini masih perspektif manual. Kemudian naik ke ketua pengadilan untuk ditetapkan majelis hakimnya, ya, baru kemudian dari pimpinan pengadilan baik ketua atau wakil ketua itu diteruskan ke panitera untuk ditetapkan panitera penggantinya yang akan membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara itu. Lalu baru ketua majelis menetapkan penetapan hari sidangnya. Penetapan persidangan itu ditetapkan oleh ketua majelis yang menangani perkara itu, dan berkas itu kemudian diserahkan kepada panitera yang akan nanti menyimpan atau mengelola berkas itu sampai perkara itu putus.
beberapa dokumen itu juga diserahkan kepada jurusita, misalnya gugatan untuk diserahkan kepada tergugat, atau misalnya dokumen-dokumen lain yang diserahkan kepada penggugat. Kemudian berakhirlah berkas itu di meja 3 dan putusan atau penetapan di para pihak. Baik, kalau untuk proses komunikasi, proses persidangan, sudah bilang. Jadi majelis hakim itu pertama sekali akan mendamaikan, melakukan mediasi terhadap para pihak, baik penggugat maupun tergugat, ataupun para kuasanya, jika mereka menguasakan perkara itu ke advokat atau pengacara, atau kuasa insidentilnya. Oke. Nanti mengenai istilah-istilah bisa kita diskusikan Pak ya, kalau saya kurang jelas. Kemudian prosesnya adalah penggugat biasanya di persidangan itu membacakan dulu gugatannya. Ya. Ini tahapan bagaimana majelis hakim harus mendengar kedua belah pihak, memberikan kesempatan yang sama. Penggugat karena dia yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara itu, dia diberikan kesempatan untuk mengemukakan apa permasalahannya. Baru setelah dia menyampaikan, si tergugat pun juga diberikan kesempatan untuk menjawab apa tanggapannya terhadap gugatan itu. Kemudian atas jawaban ini juga diberikan kesempatan lagi kepada penggugat untuk menanggapi jawaban itu, Pak. Diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban atau memperkuat gugatannya, memperkuat dalil-dalil gugatannya, memberikan bantahan-bantahan juga terhadap jawabannya. Dan setelah replik itu dari penggugat, maka diberikan juga kesempatan kedua, kesempatan yang sama bagi tergugat untuk menyampaikan duplik. Jadi 2 kali kesempatan untuk penggugat, 2 kali kesempatan untuk tergugat. Ini proses ini disebut dengan proses jawab jawab. Ya. Lanjut. Setelah replik duplik itu selesai, maka masuklah ke tahap pembuktian. Pembuktian itu juga diberikan kesempatan pertama kali kepada penggugat membuktikan gugatannya dan repliknya. Kemudian tergugat juga diberikan kesempatan untuk membuktikan jawabannya dan repliknya. Baru hasilnya setelah proses pembuktian itu berjalan, dapatlah kesimpulan. Penggugat dan tergugat juga sama-sama diberikan kesempatan untuk menyimpulkan apa kesimpulannya. Apakah akan tetap lanjut dengan perkara ini sebelum majelis hakim memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan, ataukah akan mengundurkan, atau ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat selama proses persidangan itu terjadi, berlangsung. Baru seandainya tidak menyatakan kami tetap, penggugat dan tergugat sama-sama menyatakan tetap untuk melanjutkan persidangan atau memohon penetapan atau putusan dari majelis hakim, maka baru putusan dibacakan. Oke, sampai di sini ada diskusi, Bapak? Ada, silakan. Ada 2 orang partisipan yang bertanya. Silakan. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan, Pak. Ya, apa nih, Ustaz? Ustaz, terkait penjelasan pasal 49A, poin kedua. Ya. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum usia 21 tahun. Ya. Dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Mohon penjelasannya, Ustaz, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengganti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 yang mensyaratkan usia pernikahan di bawah 19 tahun. Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ustaz. Tadi pertanyaannya. Poin kedua ini itu adalah perkara di mana para pihak atau si pemohon dia belum berusia 21 tahun, bagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, bahwa dia belum berusia 21 tahun, dia belum diberikan kesempatan oleh negara untuk memutuskan sendiri. Ini kondisinya dalam hal orang tua atau wali berbeda pendapat. Ini kuncinya di situ, Pak. Ini bukan perkara dispensasi yang diubah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat. Misalnya gini, contoh perkaranya adalah suami dan dia ingin menikah, tapi ternyata
walinya tidak setuju, tidak mau menikahkan. Sementara orang tuanya, ibunya bersedia, mau. Dan wali yang lain juga bersedia. Nah, terjadilah perdebatan dan wali salah satu mengajukan pembatalan pernikahan atau pencegahan pernikahan, yang satunya menyatakan menyetujui, yaitu bisa mengajukan perkara itu ke pengadilan. Kalau dalam persoalan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu perkara dispensasi kawin yang memang mereka sama-sama belum memiliki umur atau usia yang dibolehkan oleh mereka. Itu Pak. Bisa mungkin dibedakan Pak? Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih. Sama. Izin bertanya. Silakan Bapak Kiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bali, Ustaz. Izin bertanya terkait dengan putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KHI bab 17, kalau kita perhatikan di situ disebutkan bahwasanya bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa iddahnya itu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kalau kita perhatikan di akte cerai itu kadangkala bunyinya itu antara kan dari atas antara tanggal dikeluarkannya akte cerai dengan ketetapan PA itu di beberapa kasus ada perbedaan tanggal gitu. Nah, itu maksudnya putusan pengadilan agama sudah punya kekuatan hukum tetap berdasarkan yang mana? Apakah berdasarkan tanggal penetapan dari pengadilan agama ataukah sejak dikeluarkannya akte cerai? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ustaz, apa tadi? Ustaz Baktiar ya. Jadi perlu diketahui bahwa akta cerai itu kan merupakan produk pengadilan dari dua perkara yang berbeda. Ada dua perkara yang akhirnya berujuk pada penerbitan akta cerai. Pertama cerai gugat, perkara cerai gugat, dan yang kedua perkara cerai talak. Dan untuk perkara cerai gugat itu biasanya dihitung dari apabila perkara itu telah berkekuatan hukum tetap. Jadi perkara itu berkekuatan hukum tetap itu untuk perkara perceraian, cerai gugat itu dihitung dari semenjak putusan dijatuhkan oleh pengadilan, dibacakan oleh majelis hakim 14 hari setelah itu. Atau jika salah satu pihaknya tidak hadir, maka dihitung semenjak putusan itu diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Misalnya putusannya tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari maaf, satu itu libur ya, tanggal 2 Januari. Lalu 14 hari setelah tanggal 2 itu putusan itu berkekuatan hukum tetap. Tapi itu kalau dua-duanya hadir di persidangan. Tapi jika salah satunya tidak hadir, maka kewajiban pengadilan adalah memberitahukan putusan yang telah dijatuhkan itu ke pihak yang tidak hadir. Nah, dihitungnya 14 hari itu semenjak putusan itu diberitahukan. Itu yang kondisi pertama ya, dalam cerai gugat. Dalam perkara cerai talak, perkara perceraian yang diajukan oleh suami, simpelnya ya Pak, ya, dan jawab pertanyaan tadi, itu dihitung dari semenjak semenjak putusan itu diberitahukan. Ya, semenjak putusan itu diberitahukan, maka 14 hari ditentukanlah tanggal ikrar talaknya, dan pada hari itu juga bisa diterbitkan akta cerainya. Jadi menghitungnya itu adalah misalnya gini, kalau di dalam akta cerai itu bunyinya kan begini, akta cerai nomor sekian, kemudian panitera pengadilan agama itu menerangkan bahwa pada hari ini, gitu ya, Kamis biasanya ada tanggal hijriyahnya berdasarkan putusan nomor sekian itu putusan pengadilan agama itu tanggal sekian telah mempunyai hukum tetap. Nah, dihitungnya itu semenjak masa iddahnya itu semenjak di tanggal berkekuatan hukum tetapnya itu. Jadi bukan dari tanggal putusannya. Kenapa begitu? Karena kalau masih tanggal putusan dia belum berkekuatan hukum tetap,
maka perkara itu masih ada potensi untuk berlanjut menjadi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Itu artinya putusan itu belum berkekuatan hukum, belum final putusannya. Jadi putusan yang belum berkekuatan hukum itu masih ada kemungkinan untuk dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, misalnya pengadilan tinggi agama atau Mahkamah Agung sendiri dalam menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali. Seperti itu. Jadi yang menjadi patokan dari bapak-bapak nanti adalah tentunya berdasarkan tanggal berkekuatan hukum tetapnya. Tentunya juga dilihat di bawah, apakah wanita ini qobla dukhul atau ba'da dukhul. Ya. Kalau ya qobla dukhul berarti nggak ada masa iddahnya. Itu yang mungkin yang perlu dicermati di dalam memeriksa akta cerai yang diajukan oleh calon pasangan suami istri. Gimana Pak? Syukri barangkali bisa sama-sama dipahami. Siap. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Bapak-bapak sudah pernah bermain Kahoot? Kahoot sudah tahu? Tahu Kahoot Pak? Saya ingin refresh sejenak ya. Refresh sejenak. Kita berikan waktu sekitar 3-4 menit untuk Kahoot. Silakan buka HP, buka HP-nya Pak. Pegang HP-nya Bapak, buka browser. Buka browser di HP-nya. Kemudian tuliskan kahoot.it di alamatnya. Akses alamat ini, linknya kahoot.it. Kita game sebentar ya Pak ya, sekitar 5 menit lah, 5 menit. Ya, buka alamat ini. Jika pakai HP, sedang memakai HP di Zoom-nya, di Zoom memakai HP, gunakan perangkat lain, komputer misalnya. Atau tutup, jangan dimatikan Zoom-nya, tapi buka aplikasi browser, tuliskan kahoot.it. Lalu jika di sana diminta PIN, gunakan PIN-nya ini, 958720. Oke. Jika sudah, nanti saya izin untuk share halaman yang ini. Oke, siap. Betul, Pak. Nah, ya. Silakan masuk, Pak. Boleh. Sekarang sudah 4 orang yang masuk. Sudah masuk 4 orang. Silakan bergabung. 958. Ya. 958-720. Seperti ini, Pak. Siap. Ya. Silakan. Bagi yang belum, silakan. Sudah masuk 9 orang, 10. Sini juga terlihat ID-nya, PIN-nya. Silakan masuk, Pak. Baik, 13 sekarang. Kita ada 33 orang, mungkin dikurangi panitia 2 atau 3, sekitar 30 orang. Kita tunggu sampai peserta mengikuti semua. (19:20). Saya ingin memberitahukan bahwa game ini juga ada sertifikatnya. Ya, artinya kenang-kenangan dari saya sebagai tanda kita pernah berada di satu kelas. Ya, ada sertifikatnya ya, nanti kalau seandainya Bapak sudah selesai, silakan diingat-ingat skornya berapa, nanti masukin skor sendiri, Pak. Saya nggak akan membatasi. Silakan kalau Bapak mau kasih skor berapa aja juga nggak apa-apa ya. Tapi ingat aja bahwa skornya masing-masing berapa gitu. Ya. Nanti ini sertifikatnya bisa dicetak jadi kenang-kenangan ya. Saya tahu nanti saya bertemu, saya kedatang ke kantor Bapak. Oh, ternyata kita dulu pernah di satu. Ya. Untuk kita aja. Tingkatkan saja. Silakan Pak, baru 21 orang. Yang ada kendala silakan angkat tangan, mungkin bisa kita bantu. 22 orang, 23. Mungkin aktivis yang ada kendala, silakan di raise hand.
kembali biar saya bantu. Oh, siap. Tidak apa-apa. Kalau seandainya jaringannya kurang bagus, tidak apa-apa. Mungkin memantau saja, tidak salah. Ini hanya sekedar refresh dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan Bapak-Bapak masih mengikuti. Ya. Sekedar untuk refresh saja. Yes. Temanya seputar apa yang tadi juga saya sampaikan. 25 peserta. Kita semuanya ada berapa sih, Pak? Di angkatan ini? Ya, 32 orang ya. Baik. Ada 32 ya. Baik, siap. Kita tunggu saja. Sekarang sudah 1 jam. Suara jelas ini. Ya, kenapa Pak? Baik, mungkin yang lain jika ingin bergabung masih bisa ya bergabung di tengah-tengah permainan. Saya akan mulai ya. Saya akan mulai. Mohon diperhatikan layarnya dan pegang HP-nya. Ini cepet-cepetan nih. Yang paling cepat yang nanti akan dapat skor tertinggi ya. Silakan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Ini ada 10 pertanyaan, Pak. Saya bantu dengan membacakan. Bapak fokus ke jawabannya. Isbat nikah adalah pencet logo yang sama dengan soal jawaban yang sama di sini. Jika Bapak menyatakan bahwa isbat nikah itu adalah pembatalan, ya pencet yang warna merah. Baik. Tinggal 5 detik. 4, 3, 2, 1, 16, 17 orang menjawab. Ya. Oke. Sekarang ini baru uji coba ya. Uji coba. Kalian sudah paham? Baca pertanyaannya di layar ini, kemudian tentukan jawabannya. Bapak pencet yang mana yang jawaban benar. Baik, kita soal kedua. Ini skor ini tertinggi adalah Pak Rizal Ahzani. Kita lanjut. Soal kedua, Pak. Siap-siap. Kewenangan dalam mengadili jenis perkara tertentu termasuk kewenangan apa? Silakan. Kewenangan mengadili jenis perkara tertentu. Absolut. Oke. Ada 13 yang benar jawabannya, ada 6 yang relatif, ada 1 masing-masing untuk jawaban eksekutif dan prerogatif. Jadi seperti tadi kewenangan preragama itu cuma 2, pertama absolut, yang kedua relatif. Baik, kita lanjut Pak. Tertinggi masih Pak Ahmad Rizal Ahzani. Ya, ada juara. Pertahan ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Kewenangan absolut agama itu diatur dalam pasal berapa? Ini tadi juga ada pertanyaan di sini. Pasal berapa tadi Pak? Ini. Munculnya kok simbol aja ya? Betul Pak. Betul. Jawabannya Bapak lihat di layar, kemudian yang Bapak pencet di HP adalah simbolnya. Simbol dari jawabannya benar. Ya enggak. Ini kayaknya salah satunya yang benar adalah jawabannya Pak Rizal, karena beliau bertanya tentang itu tadi. Pak siapa tadi? Pak Pasal 49 Pak ya. Pasal 49. Baik. Skor tertinggi adalah Pak. Wah, Pak Rizal masih bertahan ya. Baik. Selanjutnya soal keempat. Jika PPN menolak pelaksanaan pernikahan, maka PPN mengajukan penolakan ke pengadilan agama mana? Silakan. Pengadilan agama mana, Pak? Ini selain benar juga harus cepat. Selain benar juga harus cepat. Oke. 25
25. Iya. Mayoritas benar ya. Dua yang ada 4 yang ada 2 yang menggunakan di pengadilan tetap sementara. Mungkin masih bingung antara tombol ya Pak ya. Kita lihat skor tertinggi siapa ini. Waduh, masih Pak Rizal ya. Pak Isham sudah naik. Pak Munawir, Pak Abiyah, dan Pak Ahmad Huzaini ini 5 terbaik. Baik, soal kelima. Pengadilan agama yang memiliki wilayah hukum di Provinsi Aceh disebut pengadilan agama, Pak. Disebut apa, Pak? Perhatikan jawabannya. Agama syariah. Ya. Oke. Baik. Mayoritas benar ya. Silakan lanjutkan. Dan Pak saya ini masuk nih. Pak Halwani, Fahmi mulai naik juga. Baik. Selanjutnya nomor 6. Yang berwenang mengadili perceraian jika pasangan berbeda domisili. Berbeda domisili di pengadilan yang memiliki tempat tinggal siapa? Ini juga ada di pertanyaan tadi. Harusnya menjadi perhatian juga ini persoalan ini. Bikin bagaimana ya? Ini HP susah ini, Ustaz. Tak muncul pertanyaannya. Nggak muncul pertanyaannya. Ya, pertanyaan mau jawab lah, terima. Ya, HP nggak muncul pertanyaan sama jawabannya. Betul. Tampilannya nggak full. Oh iya. On di HP biasanya. Pastinya memang untuk game ini. Gak apa-apa kan, cuman Iya, nggak apa-apa. Ayo. Di antaranya menjadi ruang lingkup perkara perkawinan di pengadilan agama itu apa? Yang kecuali nih, yang kecualinya ya. Ini apa? Pranikah, ta'aruf, pelaksanaan atau pasca pernikahan. Yang bukan merupakan ruang lingkup perkara perkawinan. Sampai salah pilih, Tat. Masya Allah. Baru bentar saja. Taruh wilayah Mak Jomblang. Baik, ini kapan dia naik peringkat ini ya? Masuk ya. Oke, lanjut pertanyaan ke-8. Yang tidak masuk kategori pra perkawinan, Pak. Yang tidak termasuk kategori pra perkawinan. Perkara apa? Nafkah rumah tangga, penolakan perkawinan, wali amdal atau izin poligami. Nafkah rumah tangga. Kasih bocoran. Ya, kalau izin poligami itu maksudnya di dalam pernikahan, Pak. Izin poligami itu menikah di antara itu, Ustaz. Apa orang yang kau minta kawin? Kasih. Poligami ini. Yang nggak bisa ikut game nggak apa-apa, tapi tetap mendapatkan sertifikat nanti insya Allah ya. Silakan. Bisa share aja. Curiga Fadli yang jawab itu, Pak, izin poligami. Poligami. Lanjut. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah, ini Pak Munawir luar biasa ini, paling tinggi dalam pertanyaan izin poligami ini. Pertanyaan ke-9. Perkara yang tidak masuk dalam kategori pelaksanaan perkawinan. Ya, tidak termasuk dalam kategori pelaksanaan perkawinan, Pak. Ketika perkawinan sudah terjadi. Mahar, anak, asal-usul anak, atau pencegahan perkawinan. Yang kecuali, yang tidak termasuk. Astaga. Salah lagi. ya Allah ya Karim. Insya Allah. Ya Allah. Tapi mayoritas sudah. Insya Allah. Kamu yang masih baik. Terakhir, Pak. Perkara yang tidak masuk dalam kategori pasca perkawinan yang tidak termasuk
tidak termasuk pasca perkawinan. Perwalian anak, hadanah, harta bersama atau pencegahan perkawinan. Mencegah perkawinan. Ya, terakhir ya. Yang tidak ikut tidak masalah, nanti tetap mendapatkan sertifikat insya Allah, karena sertifikatnya nanti kami kirimkan melalui link di chat room. Ya. Dan selamat pada 3 terbaiknya Pak Isom, luar biasa ya. Kemudian yang kedua Pak Rizal Ashani, Ahlani. Yang paling tinggi ini nilainya siapa? Pak Munawir. Alhamdulillah. Pak Rizal Khalid. Adli, bagaimana? Mana jawab poligami? Bapak-bapak yang ketiga. Aduh, Itu semua belum nikah Ustaz, masih jomblo itu yang 3 besar. Iya. Yang besar itu pasti Nanti dinikahkan itu satu. Baik. Silakan diingat skornya masing-masing. Ingat skornya masing-masing ya Pak ya. Nanti silakan cantumkan skornya masing-masing di sertifikat itu. Saya juga menyiapkan kolom nama, kemudian skornya berapa, silakan masukkan masing-masing. Ya, bebas. Nah, nanti silakan dicetak. Saya mohon alamat email yang benar, masukkan alamat email yang benar, kemudian masukkan skornya yang benar. Akan nanti ketika mencetak itu juga sudah terlihat skornya berapa. Allah bersama kita. Jadi jangan curang memasukkan skor. Baik, 25% dari peserta telah selamat. Baik, kita lanjutkan ke materi Pak ya. Sekarang 2:30. Saya agak cepat saja terkait materi. Sekali lagi selamat untuk para pemenang Kahoot ya. Nanti jangan lupa linknya akan saya share di grup chat. Jadi mohon Bapak-bapak kalau sudah punya grup di dalam angkatan ini, masukkan ke grup angkatan, grup WA angkatan atau grup komunikasi apapun, biar yang lain juga bisa berkesempatan untuk mengambil sertifikatnya sendiri melalui email masing-masing. Kita langsung ke tipologi masalah perkawinan Pak. Tipologi masalah perkawinan itu tadi yang sudah digambarkan di dalam pasal 49 ayat 1. Ini perkara-perkara yang menjadi kewenangan perkara agama dalam bidang perkawinan. Ya. Kemudian dari jenis kepentingannya, dari jenis kepentingan para pihak itu perkara itu dibagi dua. Ya, bagi dua. Ada perkara volunter dan ada perkara contentious. Volunter itu memuat kepentingan satu pihak saja, misalnya isbat nikah, permohonan agar pernikahannya disahkan, atau permohonan dispensasi nikah, atau permohonan pengangkatan anak. Dia tidak menggugat siapapun. Dia hanya ingin pengadilan menetapkan suatu hukum terhadap kepentingan hukumnya. Nah, itu yang disebut dengan perkara volunter. Kalau perkara contentious itu dia menggugat seseorang atau badan hukum atau orang lain atau beberapa orang di dalam perkara itu. Nah, tujuannya adalah untuk agar pengadilan menetapkan suatu hukum, bisa juga untuk menghukum pihak tergugat atau meminta hak dari suatu sifat tergugat kepada penggugat. Oke, silakan Pak Syukri. Silakan Pak Syukri. Lanjut Pak Andi, baru gabung nih, bisa gabung. Siap. Siapa Pak? Iya. Baik. Saya lanjutkan. Mohon izin Pak Syukri, saya lanjutkan dan Ya lanjut. Silakan. Dan gugatan contentious itu intinya adalah bahwa ada dua orang yang bersengketa untuk meminta hak itu dibebankan, diletakkan kepada mereka masing-masing. Itu gugatan. Contohnya perkara cerai gugat, cerai talak, bersama, poligami, atau pembatalan pernikahan dan lain-lain. Dari jumlah objek ada gugatan yang disebut dengan gugatan pokok. Ya, gugatan pokok itu gugatan utama atau perkara utama yang diajukan oleh para pihak. Karena perkara cerai gugat yang diinginkannya adalah perceraian. Ada perkara harta bersama yang diinginkannya adalah agar harta bersama itu dibagi.
atau perkara waris, agar harta warisan yang ada itu dibagi kepada ahli waris menurut versi si penggugat misalnya. Kalau tergugat juga menyatakan ahli warisnya itu beda, ya sampaikan di dalam jawaban. Ada lagi gugatan pelengkap. Gugatan pelengkap itu gugatan yang mengikuti gugatan pokok. Ya. Ini perkara gugatan perceraian, tapi diikuti misalnya dengan permohonan agar ditetapkan anak berada di dalam penguasaan si A, penggugat misalnya, atau tergugat. Jadi dia menggugat perceraian sekaligus juga menggugat anak diletakkan sebagai dalam pengawasan dalam perwalian, dalam hadonah. Itu juga bisa. Atau gugatan oleh penggugat diiringi dengan agar si suami membayar nafkah misalnya, perkara perceraian. Gitu. Atau suami juga menggugat, mengajukan permohonan perceraian, lalu dia juga minta hak asuh anak. Itu namanya hak asuh anak atau nafkah-nafkah itu di dalam perkara perceraian itu disebut dengan gugatan pelengkap. Dari klasifikasi tuntutan, ada tuntutan eksepsi. Tuntutan eksepsi itu merupakan tangkisan, bantahan. Seperti tadi yang kita diskusikan, suami menyatakan ini bukan kewenangannya peradilan agama untuk mengadili perkara ini, karena ini perkara harta, perkara sengketa milik yang merupakan kewenangan peradilan umum. Itu bantahan, disebut juga dengan eksepsi. Ya. Dia membantah bahwa perkara ini bisa juga eksepsi itu dalam perkara yang diajukan dalam persidangan, karena dia mengetahui bahwa ini sebenarnya bukan kewenangan peradilan agama. Kalau tuntutan provisi itu tuntutan yang diminta oleh para pihak, oleh penggugat, agar majelis hakim melakukan tindakan tertentu sebelum perkara itu diperiksa. Misalnya, dia menggugat tentang harta bersama. Kemudian di provisi dia inginkan agar harta itu disita oleh pengadilan, agar harta itu tidak dipindah tangankan oleh lawan perkaranya, oleh tergugat atau orang lain. Sehingga tergugat atau orang lain tidak dapat bertindak hukum terhadap harta itu. Tidak bisa dijual, tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa dihancurkan, dimusnahkan, dan seterusnya. Itu tuntutan provisi. Jika majelis hakim atau pengadilan menerima tuntutan provisi, maka majelis hakim biasanya melihat dulu tindakan provisi apa yang perlu dilakukan. Apakah dikabulkan? Jika dikabulkan, maka dilakukan tindakan provisi. Selanjutnya ada tuntutan konvensi. Tuntutan konvensi itu tuntutan awal gugatan. Tuntutan awal atau gugatan itu misalnya kalau yang diminta adalah perceraian, maka perceraian itulah yang disebut dengan konvensi, tuntutan konvensi. Nah, kalau rekonvensi itu tuntutan balik. Misalnya ya, istri mengajukan gugatan, ya, atau suami mengajukan gugatan perceraian. Kemudian si istri ya udah, kalau diceraikan ya silakan, tapi berikan hak saya. Nah, hak saya itulah yang dimaksud dengan gugatan rekonvensi. Berikan hak saya itu yang disebut dengan gugatan rekonvensi. Misalnya apa? Tentang nafkah masa lalu, nafkah lampau, atau nafkah idah, madiyah, atau nafkah anak masa lalu atau masa yang akan datang. Nah, itu dapat diajukan gugatan rekonvensi. Ya. Ayo. Kita lanjut. Nah, produk-produk pengadilan itu bisa berupa putusan dan bisa berupa penetapan. Kalau produk yang berupa putusan itu misalnya dalam perkara cerai talak, cerai gugat, kemudian pembatalan perkawinan, permohonan istri, pencabutan kekuasaan orang tua, tentang harta bersama, ya, isbat nikah kontentius, ya, tentang isbat nikah kontentius, ya. Kontentius itu isbat nikah yang diajukan oleh salah satu pasangan yang terlibat di dalam pernikahan atau oleh ahli warisnya atau oleh orang lain yang mempunyai hubungan hukum dengan pernikahan itu. Misalnya suami istri meninggal dunia, salah satunya, kemudian pernikahannya ternyata belum tercatat di kantor urusan agama. Ya, salah satu pasangan itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar pernikahannya disahkan. Tetapi dengan catatan
anak akibat dari pernikahan itu anak, orang tua, saudara, itu juga dilibatkan dalam perkara itu sebagai tergugat. Kalau perkara itu diajukan oleh suami istri, ya, dua-duanya suami istri mengajukan sama-sama nih minta tolong diisbatkan oleh pengadilan, mengajukan permohonan dari duanya, tidak ada orang yang digugat di sana. Jadi dua-duanya termasuk nanti produknya adalah berupa penetapan. Setelah ini nanti saya jelaskan. Putusan ganti rugi atas harta anak yang berada di bawah perwalian. Nah, putusan tentang hadonah, tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. Ini termasuk produk-produk atau perkara-perkara yang produknya adalah berupa putusan. Penetapan itu bisa dalam perkara isbat nikah, tentang dispensasi nikah, dispensasi kawin ya. Kemudian tentang penetapan penunjukan wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut. Lalu penetapan tentang wali adol, tentang izin perkawinan bagi yang tadi, ya, tentang penunjukan wali dalam hal seorang anak belum cukup usianya ditentukan oleh undang-undang, penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, atau penetapan pengangkatan anak, penetapan pencabutan penolakan perkawinan oleh BPN, atau penetapan tentang asal-usul anak dan hak keperdataan anak biologis atas ayah biologisnya. Ini bentuknya, produknya nanti akan berupa penetapan. Dan gugatan dan tipologi gugatan terhadap anak atau harta bersama itu antara lain misalnya kalau dalam gugatan atau permohonan dalam masalah anak itu ada gugatan hadonah, gugatan hak untuk mengasuh anak, kemudian nafkah seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua seorang. Jika sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa yang hak menguasai atau menjadi wali dan memelihara anak adalah si A, suami atau istri misalnya, maka jika pasangan yang merasa dia atas hak yang diberikan oleh pengadilan itu tidak amanah, maka itu bisa diajukan gugatan ke pengadilan agar kekuasaan dalam menguasai kekuasaan dalam hadonah anak itu dicabut atau oleh wali jika sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa yang berhak itu adalah wali, seorang wali, ya, maka bisa juga diajukan pencabutannya ke pengadilan. Jika misalnya walinya tidak amanah atau menimbulkan mudarat terhadap si anak. Jadi yang dinilai itu adalah apabila jika terjadi kemudaratan terhadap anak. Dan permohonan pengangkatan anak, ya, ini sudah dispensasi kawin seperti tadi, umurnya belum mencukupi ditentukan oleh undang-undang, tapi sudah ingin menikah, itu juga permohonan. Kemudian izin perkawinan, wali adol, asal usul anak, hak keperdataan anak biologis dari bapak biologis, dan seterusnya. Ini tipologi gugatan dalam perkara harta bersama. Ini gugatan pembagian harta bersama, kemudian sita harta bersama tanpa perceraian, atau permohonan pendapat harta bersama dalam permohonan poligami, kemudian permohonan pemisahan harta bersama dengan harta bawaan sesuai dengan perjanjian perkawinan. Ya, ini tipologi gugatan dalam harta bersama. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand, atau jika sudah memahami kita lanjut. Kemudian ada jenis putusan tentang anak dan harta bersama. Pola putusan tentang anak itu biasanya jika dalam perkara hadonah itu amarnya adalah misalnya menetapkan ibu atau ayah sebagai pemegang hak hadonah, menetapkan hak kerabat lain sebagai pemegang hak hadonah dalam hal misalnya orang tua kedua orang tuanya dicabut kuasaannya terhadap hadonah anak. Misalnya seperti apa ini Pak contohnya? Contohnya jika seorang ibu atau ayah menggugat ke pengadilan hak hadonah anaknya, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan yang bunyinya adalah bahwa yang berhak terhadap hadonah si anak adalah si A. Putusan yang dijatuhkan itu isinya nanti amarnya itu adalah seperti ini. Jadi bapak-bapak nanti ketika mendapatkan putusan atau penetapan itu yang pertama kali dibaca adalah
tentang apa persoalan putusan ini, lalu baca amarnya. Bagaimana putusan? Biasanya paling akhir amarnya. Paling akhir dari putusan itu amarnya. Bagaimana sikap pengadilan terhadap perkara ini. Nah, jika ingin tahu kenapa putusan ini dijatuhkan, reasoningnya apa, alasan-alasannya apa, pendapat hukumnya seperti apa, baca pada pertimbangan hukumnya. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana perdebatan atau dinamika persoalan yang terjadi dalam penyelesaian perkara ini, baca duduk perkaranya. Jadi simpelnya seperti itu cara membaca putusan, cara membaca penetapan. Baca tentang apa misalnya, itu di paling atas biasanya dalam perkara apa, perkara cerai begal, cerai talak, antara, ya. Jadi ada uraian tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Itu baca sedikit, baca tentang duduk perkaranya itu, baru baca amar putusan. Bagaimana pendapat majelis hakim dalam perkara ini terhadap persoalan itu. Nah, kalau ingin tahu kenapa sampai seperti ini putusannya, baca di pertimbangan hukumnya. Kemudian dalam putusan terhadap nafkah anak, itu biasanya pola amarnya adalah anak berhak atas nafkah lampau misalnya, atau nafkah yang masa yang akan datang sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri. Atau biasanya juga dicantumkan dalam amar yang terkini di putusan pengadilan agama itu membebankan kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak sekian ya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya menyesuaikan dengan inflasi misalnya. Itu juga populer di kalangan putusan di peradilan agama. Kenapa? Karena 1 juta di tahun 2006 itu nggak sama dengan nilainya dengan 1 juta di tahun 2020. 1 juta di tahun 2006 itu atau 2016 misalnya, atau 2010 itu ya sudah cukup untuk 2 atau 2 anak. Jika hanya untuk kebutuhan pokok. Atau misalnya jika 1 juta itu untuk anak pada tahun 2000 misalnya, itu sudah sangat cukup. Tapi kalau untuk 2020 kan nggak mungkin lagi 2 anak dibiayai dengan 1 juta sebulannya. Biaya pendidikannya, biaya apa segala macam. Itu biasanya reasoning yang dilakukan, yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ini pola tentang harta bersama, ya, tentang anak dan harta bersama. Masih misalnya dalam pencabutan kekuasaan orang tua. Biasanya pengadilan mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak dan menetapkan seseorang sebagai untuk kepentingan anak, menetapkan seorang wali untuk mewakili kepentingan anak dan bertindak hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Atau dalam perkara pencabutan kekuasaan wali, ya, itu pengadilan menyatakan bahwa mencabut kekuasaan wali, menetapkan kerabat lain sebagai wali terhadapnya, atau menetapkan wali wajib mengganti kerugian atas anak. Atau misalnya permohonan pengangkatan anak, itu biasanya ditetapkan anak itu sebagai anak angkat, atau menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak yang bermain. Ini kenapa ada 2 versi ini? Kalau yang pertama yang 5A itu jika permohonan itu diajukan anak itu belum dipelihara oleh si ibu angkat atau calon orang tua angkat atau bapak angkat. Kalau yang B itu jika anak sudah selama ini pada kenyataannya sudah diasuh atau dipelihara oleh orang yang mengajukan permohonan. Jadi bapak-bapak nanti sadis bisa melihat pola-pola yang ada di dalam putusan pengadilan agama itu seperti apa. Nanti jika dalam perkara tertentu, dalam perkara dispensasi kawin bagi adol atau penetapan izin kawin bagi mempelai yang belum 21 tahun misalnya, atau 18 atau 19 tahun, itu nanti dapat mengetahui bagaimana pola putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam harta bersama, biasanya putusan itu pengadilan itu membagi 2 harta tersebut. Bisa jadi porsinya ada 50-50% atau ada porsi yang lebih besar untuk suami atau lebih besar untuk istri. Kenapa? Biasanya memang dinilai dari fakta yang terjadi di persidangan, fakta yang terungkap di persidangan. Bagaimana
proses penciptaan harta bersama itu. Maksud kami proses penciptaan itu kan bahwa di sekarang ini istri-istri, ya, kebanyakan wanita itu kan juga bekerja, memberi kontribusi terhadap harta bersama. Bisa jadi di dalam rumah tangga itu kontribusi istri lah yang paling besar, yang lebih besar. Jadi kalau dia sudah berkutat di rumah, dia juga menyelesaikan tugasnya di rumah, kemudian dia juga mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga itu, maka sudah selayaknya, sudah pada tempatnya jika dia diberikan porsi yang lebih misalnya. Nah, dalam kondisi-kondisi itu. Atau misalnya dia selama ini tidak melakukan kewajibannya, dia sering keluar rumah, tidak mengurus rumah tangga, tidak ada kontribusi, lalu ya bila ya misalnya terjadi seperti itu, maka juga tidak pas jika tidak adil jika harta itu dibagi dua sama banyak. Ini merupakan ijtihad dan perubahan hukum yang dilakukan, jurisprudensi yang dilakukan oleh peradilan agama terhadap hukum yang sifatnya sudah qat'i atau yang sudah yang sudah berlaku selama ini. Kemudian penetapan pengabulan sita atas harta bersama yang tidak diiringi dengan perceraian. Mereka tidak bercerai tapi minta harta bersama itu disita. Ini juga pernah. Misalnya yang terjadi adalah misalnya salah satu pasangan itu merasa bahwa pasangannya boros atau melakukan tindakan-tindakan yang membuat harta itu berpotensi untuk hancur, hilang, atau diambil oleh orang lain, atau tidak terjaga, tidak terawat, maka dia pasangan yang merasa itu dapat mengajukan ke pengadilan agar harta itu disita, diambil dari kekuasaan pasangannya, diletakkan sita terhadap harta. Jadi dia tidak bisa lagi mempergunakan harta itu untuk dijual, untuk dipergunakan hal-hal yang tidak baik. Itu juga bisa pernah terjadi. Dan penetapan harta bersama dalam perkawinan sebelum izin poligami, ya, poligami dilakukan. Jadi ketika permohonan izin poligami diperiksa oleh pengadilan, itu pengadilan wajib memeriksa harta bersama dan menetapkan harta bersama selama perkawinan pertamanya. Jadi dengan perkawinan istri pertamanya itu harus ditetapkan bahwa harta yang menjadi harta bersama dengan istri pertama adalah A, B, C, D. Kemudian dengan harta yang didapat setelah perkawinan keduanya itulah yang menjadi harta bersama bagi istri kedua. Kalau pengadilan biasanya sudah memeriksa seperti itu. Jadi agar tidak terjadi percampuran harta antara harta bersama dengan istri pertama dan harta bersama dengan istri kedua dan istri selanjutnya. Kemudian pernah juga diputus oleh pengadilan agama pemisahan harta bersama dengan perjanjian perkawinan. Setelah dilakukan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta suami istri, sama-sama memiliki harta, ya, harta bawaan, di dalam perjanjian menyatakan bahwa harta bawaan itu tidak akan tercampur. Atau misalnya selama perkawinan mereka tidak ada harta bersama. Itu perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami istri, ya, di dalam perkawinan, menjelang perkawinannya terjadi. Dan itu berlaku dan dilindungi oleh hukum Indonesia. Dan perkembangan terbaru di peradaban agama, terobosan tentang penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum, bahwa sekarang peradilan di Indonesia, baik peradilan agama maupun peradilan umum dan militer atau tata usaha negara, itu memberikan porsi perhatian yang lebih kepada perempuan, karena memang berdasarkan konvensi internasional dan penetapan dan hasil dari konvensi itu yang kita sebut dengan Convention on the Elimination of all form of discrimination against women. Jadi konvensi tentang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum itu sudah terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 yang telah diratifikasi dalam ratifikasi
dan menjadi perhatian di negara kita, bahkan di negara-negara di internasional. Dan hakim-hakim di peradilan agama itu juga sudah dilatih tentang bagaimana menempatkan perempuan yang selama ini perempuan itu kan biasanya juga menjadi korban terhadap rumah tangga yang gagal, ya, menjadi korban dan juga anak. Nah, itu mereka diberikan hak untuk mendapatkan perlakuan khusus di dalam persidangan. Dan Mahkamah Agung setelah melakukan pelatihan dan sosialisasi itu juga melakukan evaluasi dengan cara bekerjasama dengan universitas, penyedia bantuan hukum, asosiasi ahli, psikolog, ASN, dan MA juga melakukan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perma ini. Kemudian yang terakhir ya, adalah adanya Perma 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin yang tadi disampaikan bahwa menindaklanjuti perubahan undang perkawinan itu, maka terbitlah Perma nomor 5 tahun 2019 yang berbicara tentang dispensasi kawin bahwa anak adalah orang yang belum berusia 19 tahun. Jadi belum berusia 19 tahun maka dia masih belum mendapatkan kesempatan untuk menikah tanpa melalui izin. Dan pemberian izin kawin oleh pengadilan itu disebut dengan dispensasi. Gitu, ya. Ini perkembangan lainnya bahwa di pengadilan saat ini juga terdapat beberapa inovasi ya, yang memudahkan tujuannya bukan untuk apapun selain dari yang diharapkan oleh masyarakat. Putus ya serahnya. Ada perma tentang prodeo bahwa masyarakat dapat mengajukan perkara tanpa biaya perkaranya diberikan oleh negara, biaya perkaranya dibayarkan oleh negara. Kemudian ada pelayanan terpadu satu atap, ya barangkali tahu Pak ya. Pengadilan duduk bersama KUA dan Disukdapil. Ketika perkara isbat nikahnya dikabulkan, maka terbitlah penetapan pengesahan nikahnya. Kemudian KUA pada saat itu juga menerbitkan duplikat kutipan akta nikah. Dan pada saat itu juga diterbitkan akta cerai, akta kelahiran anaknya oleh Disdukcapil. Jadi di satu waktu masyarakat diberikan 3 produk sekaligus. Putusan penetapan tentang sahnya pernikahannya, kemudian diberikan kutipan akta nikahnya, kemudian oleh Disdukcapil juga diberikan akta kelahiran anak. Itu diatur dalam SEMA nomor 1 tahun 2015. Kemudian informasi perkara dan transparansi proses di peradilan itu juga nanti Bapak-bapak juga perlu tahu bahwa di pengadilan agama itu informasi-informasi yang berkaitan dengan perkara itu bisa diakses di websitenya pengadilan masing-masing. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan validasi terhadap suatu akta cerai atau terhadap suatu putusan atau penetapan yang dibawa oleh masyarakat ke Bapak-bapak, itu bisa divalidasi. Misalnya Bapak berada di wilayah hukum pengadilan agama Cilegon atau pengadilan agama Serang, di KUA di daerah Serang sana misalnya, atau di Cilegon atau di Jakarta Barat. Itu tinggal buka websitenya pengadilan agama, nanti Bapak bisa cek putusan itu benar sudah terbit atau belum. Itu melalui portal SIPP namanya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Di dalam portal itu dipaparkan, diinformasikan perkara-perkara, mulai dari perkara yang belum selesai sampai perkara yang sudah berkekuatan hukum atau yang sudah terbit akta cerai. Dan di beberapa pengadilan itu juga sudah memberikan fasilitas di websitenya tentang validasi akta cerai. Dan kami tahu di Kementerian Agama mengenai teknologi informasi itu sudah tidak gagap lagi. Artinya sudah terbiasa menggunakan teknologi. Dan itu poin penting yang menurut kami perlu dikembangkan dan perlu ditingkatkan lagi. Karena masyarakat kita sekarang sudah sangat melek IT. Sangat melek IT. Jadi melayani masyarakat dengan fasilitas informasi teknologi atau teknologi informasi itu menjadi nilai plus, nilai penting
kasih banyak. Jazakallah khair. Dan saya masih membuka diri untuk agar jika Bapak ingin berdiskusi tentang sesuatu. Silakan Pak Munawir. Silakan Pak. Aktifkan dulu Pak suaranya. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon izin bertanya. Nama saya Munawir dari KUA Kecamatan Bukit Santuai, asal Kalimantan Tengah. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz mengenai electronic court. Nah, siap. Di situ kan sudah dijelaskan tadi adanya kemudahan bagi masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah ada batasan bagi masyarakat untuk mendaftar lewat elektronik tersebut? Nah, yang kedua, jika electronic court ini diberlakukan, bagaimana dengan tugas jurusita? Nah, kan jurusita itu bertugas memanggil para pemohon atau penggugat kan, yang biasanya turun ke lapangan. Nah, jika diadakan elektronik ini, apakah tugas jurusita itu akan berubah seperti itu? Apakah tugasnya hanya untuk membantu mengetikkan saja atau bagaimana? Nah, itu yang saya tanyakan. Kemudian ini yang terakhir Ustadz, mohon izin. Kebetulan di PJJ Teknis itu sudah diupload lembar kerja. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai soal nomor 1 itu dituliskan pertanyaannya adalah telitilah jumlah perkara dispensasi kawin. Ya. Jadi maksudnya di sini teliti itu bagaimana Ustadz? Apakah cuma disebutkan jumlah dispensasi kawinnya di PA wilayah kami atau diteliti putusannya atau bagaimana Ustadz? Itu saja mungkin. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Munawir. Saya sangat senang sekali diberikan pertanyaan ini yang menjadi bukti bahwa Pak Munawir juga menyimak dari awal sampai akhir ya, karena pertanyaannya tentang hal yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Saya jelaskan begini, Pak. Batasannya apa sih bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan layanan, bisa mendapatkan layanan secara elektronik itu, e-court itu? Batasannya adalah bahwa jika para pihak itu memiliki alamat email, ya, jika dia bisa dia mempunyai alamat email, surat elektronik, ya, itu dia sudah bisa mendaftarkan perkaranya. Satu saja, alamat email. Karena alamat email ini akan menjadi alat korespondensi bagi pengadilan dan dia. Oke. Ketika mendaftar di aplikasi e-court, e-court.Mahkamah Agung, saya boleh share ya? Saya boleh share halamannya. Ini sebentar. Ketika dia mendaftar di e-court Mahkamah Agung, itu dia akan diminta untuk menuliskan alamat emailnya, yang nanti alamat email itu akan menjadi domisili elektroniknya, Pak. Ini adalah halaman e-court Mahkamah Agung yang ada di alamat e-court.mahkamahAgung.go.id di sini. Dan e-court Mahkamah Agung ini, dia ketika datang ke halaman ini itu mendaftar terlebih dahulu, register dulu. Dan ini biasanya bagi mereka yang sudah mengerti tentang elektronik, transaksi elektronik, punya akun Facebook misalnya, ini pasti sudah paham. Karena biasanya ketika mendaftar di Facebook itu juga, ketika ingin mempunyai akun Facebook kan juga harus mendaftar. Ini para masyarakat juga harus mendaftar dulu di sini sebagai pengguna. Dan salah satu syaratnya adalah alamat email. Dia harus ingat alamat emailnya agar nanti ketika pengadilan berkorespondensi, berkirim surat ke dia tentang perkaranya, itu juga harus. Kemudian dia setelah mendaftar login. Dan ketika login, itu dan ketika sudah masuk, itu dia sudah
dapat mendaftarkan perkaranya. Ya, mendaftarkan perkaranya ke pengadilan agama mana, ya, dalam perkara apa. Kemudian dia disuruh untuk mengupload gugatannya. Ya, tentunya dia sudah punya gugatan dalam bentuk tertulis yang akan diupload. Kemudian nanti juga ketika dalam proses menjawab itu juga ada ketentuan agar dia selalu mengecek emailnya. Dan di pengadilan itu rata-rata sudah punya aplikasi notifikasi. Aplikasi notifikasi itu adalah aplikasi yang ketika terjadi suatu tahapan, perubahan tahapan atau suatu perkara mencapai tahapan tertentu, dia dinotifikasi melalui SMS, melalui email, atau melalui WhatsApp. Jadi jika masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi itu, maka dia dapat berperkara secara elektronik. Atau jika dia tidak mampu mendaftar sendiri, dia juga dapat datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan, nanti ada petugas yang akan membantu mendaftarkannya, perkaranya secara elektronik. Baik mendaftarkan akun maupun mendaftarkan. Kemudian dengan elektronik ini bagaimana tugas jurusita mengganti? Apa nanti udah kehabisan job, kehabisan tugas? Enggak, karena di dalam Perma 1 2019 tentang keabsahan suatu panggilan, keabsahan suatu panggilan itu memang dikirimkan oleh jurusita pengganti yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengirimkan ke alamat email si para pihak atau domisili elektroniknya. Jadi contohnya ya, ketika sudah ditentukan tanggal persidangannya, maka majelis hakim akan menotifikasi kepada jurusita melalui aplikasi ini. Jurusita akan tahu, oh ini perkara ini harus dipanggil. Panggilannya itu sudah disiapkan oleh aplikasi. Jadi dia tinggal buka kebenaran PHS itu, dia lihat, oh ini benar, tanda tangan ketua majelis, ada tanda tangan elektroniknya ketua majelis, dan memang tanggalnya sudah valid, dia langsung kirim, tinggal pencet tombol kirim, dan panggilan itu terkirim ke domisili elektroniknya para pihak masyarakat. Jadi tetap ada tugasnya. Meskipun tugasnya bukan datang ke rumah si penggugat atau tergugat. Jadi dia nggak datang lagi ke rumah secara fisik, tapi datang ke rumah elektroniknya si para pihak, domisili elektroniknya. Dan Bapak Ibu, sebagai Bapak-Bapak, sebagai informasi bahwa perkara yang diajukan secara elektronik itu biayanya juga lebih murah, bahkan lebih murah. Kalau rata-rata ya, biaya itu kan ditetapkan oleh ketua pengadilan, melihat jangkauan jarak antara para pihak dengan pengadilan. Artinya effort yang akan dikeluarkan oleh pengadilan untuk memanggil para pihak. Nah, jadi kalau dengan elektronik ini biayanya untuk penggugat itu tidak perlu lagi ada. Cukup menghitung biaya panggilan untuk tergugatnya saja. Tapi tetap saja Bapak-Bapak bahwa perkara elektronik ini itu tetap mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Jika salah satu tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka perkara tidak boleh dilaksanakan secara elektronik. Ini untuk mempertahankan asas keseimbangan di depan hukum, keadilan dan fasilitas yang persamaan hak di depan hukum. Gitu. Lalu mengenai tugas teliti perkara dispensasi kawin, yang kami maksud adalah agar Bapak-Bapak bisa melihat website pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing, di wilayah masing-masing, dan coba lihat apakah sudah disajikan data-data perkara dispensasi kawin di dalam websitenya. Kalau sudah, mohon dijelaskan berapa jumlah perkaranya. Mulai dari awal tahun saja, mulai dari awal tahun 2020 sampai sekarang sudah berapa. Maksudnya adalah agar Bapak-Bapak terbiasa mengetahui bahwa pengadilan agama yang di wilayah saya ini ternyata namanya websitenya ini. Jadi nanti ketika Bapak-Bapak butuh untuk melihat informasi, mencari atau menelusuri suatu informasi misalnya tentang putusan, tentang akta, tentang hal-hal produk pengadilan, itu sudah tahu, ini lihatnya ke website dulu nih. Lihat di sana, verifikasi, jika tidak ditemukan bisa melalui telepon dan seterusnya. Gitu Pak, silakan. Tadi juga ada Pak Halwani, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang masalah ikut tadi, silakan. Yang mana kan siapa saja Ustaz apabila para pihak itu seumpama yang berada di luar negeri, apakah bisa untuk mengakses rekod tadi? Kedua,
Terus ketika seumpama tidak boleh, apakah boleh dengan menggunakan kuasa? Walaupun beliau dalam arti bukan kuasa hukum, tetapi kuasa hanya saudara atau keluarga dari para pihak tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz Hawani, Fahmi. Terima kasih Pak. Jadi karena inilah kecanggihan teknologinya, ketika kita sudah punya fasilitas elektronik berupa website, atau blog, atau portal, itu tidak ada batasannya. Selama tempat itu bisa mengakses internet, maka insya Allah bisa mendaftarkan. Jadi gini Pak, kuasa hukum, advokat, atau pengacara itu kan tidak punya wilayah hukum Pak. Tidak punya wilayah hukum. Jadi saat misalnya seorang pengacara atau seseorang yang berada di luar negeri itu bisa mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Karena yang mewilayahi tempat yang mempunyai kewenangan untuk mengadili orang yang berada di luar negeri itu adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dia bisa mendaftarkan perkaranya dari Australia ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui e-court, melalui peradilan elektronik ini. Gitu. Dia bisa mendaftar sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lainnya. Jadi di e-court itu ada dua macam ya, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar itu adalah advokat atau pengacara. Ya. Kalau pengguna lainnya itu bisa berupa orang, perorangan, atau badan hukum, dan seterusnya. Jadi kalau dia pengacara dengan status advokat, itu di e-court ketika mendaftar itu dia wajib mendapatkan verifikasi dari pengadilan tinggi bahwa memang dia adalah pengacara dan kartu beracaranya masih berlaku, dia pernah disumpah di pengadilan tinggi, dan berdasarkan akta sumpahnya itu nanti pengadilan tinggi akan memverifikasi oh memang betul dia pengacara yang sah, dia bisa mendapatkan akunnya di e-court. Ketika dia sudah punya akun di e-court, dia sudah bisa mendaftar ke pengadilan mana saja di seluruh Indonesia. Dia bisa tunjuk di pengadilan agama mana saja. Kemudian jika separa pihak tidak dengan sendiri, tapi melalui kuasa insidentil, entah dia punya keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan, keterbatasan teknologi, dia bisa diwakili oleh kuasa insidentil namanya, seperti itu. Insidentil, orang atau kerabatnya bisa dijadikannya kuasa untuk mewakili dia di depan hukum, itu bisa. Dia menunjuk, dia mendaftar sebagai perorangan, dan nanti ketika bersidang di pengadilan dia menunjuk kuasa insidentil. Tapi dia tetap harus datang ke pengadilan. Terus gini Ustaz, untuk masalah hasilnya, nanti ketika gugat cerai, terus bagaimana untuk pengambilan akta cerainya itu Ustaz? Pengambilan akta cerai setelah perkara berkekuatan hukum tetap itu dapat ke pengadilan, tetap harus ke pengadilan Pak. Jadi gini, saat ini itu akta cerai mulai dari dulu ya sampai sekarang itu akta cerai cuma ada 3 produknya. Jadi mohon diingat Bapak, produk pengadilan berupa akta cerai itu cuma ada 3 yang orisinil. 1 untuk pengadilan, disimpan di pengadilan, 1 untuk suami, dan 1 untuk istri. Jika ada yang hilang salah satunya, maka untuk mendapatkan duplikat ke pengadilan itu harus membawa surat keterangan hilang dan harus divalidasi terlebih dahulu. Untuk mendapatkan akta cerai tetap harus ke pengadilan dengan membawa bukti bahwa yang bersangkutan adalah orang yang memang berkepentingan terhadap akta cerai itu, berkepentingan hukum terhadap akta cerai itu. Jadi ini upaya pengadilan untuk agar produk ini tidak salah diserahkan kepada orang yang tidak berhak. Tapi perkembangan terbaru bahwa akta cerai ini sudah diselipkan juga suatu alat verifikasi atau alat validasi. Jadi akta cerai itu dapat di-download dari emailnya. Kedepannya, ini belum dirilis Pak ya, bocoran saja, bahwa kedepannya nanti akta cerai itu dapat di-download dari domisili elektroniknya. Lembarannya cuma berupa lembaran kertas biasa, tapi di dalam lembaran itu ada fungsi validasinya. Jadi ketika bapak-bapak nanti menerima akta cerai, itu ada menu validasi akta cerai di website pengadilan, itu bisa divalidasi ini benar akta cerai atau tidak. Ketika di-scan atau dimasukkan nomornya, nomor registrasinya, itu nanti akan diketahui bahwa akta cerai ini asli, diterbitkan oleh pengadilan agama itu, oleh petugas atau pejabatnya yang bernama itu, NIP-nya sekian, jabatannya itu, dan datanya adalah seperti ini. Jika sama dengan data yang Bapak pegang, itu berarti valid datanya. Akta cerai
Tapi jika tidak sama, itu sudah bisa Bapak asumsikan ini akta cerainya palsu. Mohon diverifikasi ke pengadilannya langsung yang menerbitkan. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khair. Yang lain barangkali ada pertanyaan atau yang akan didiskusikan? Silakan. Form untuk mendapatkan sertifikat Kahoot juga sudah saya taruh di forum grup chat. Silakan membuka linknya, isikan alamat email, domisili elektroniknya Bapak-bapak. Domisili elektronik ya, alamat email ya. Kemudian cantumkan nama lengkap dengan gelar, cantumkan skor Kahoot-nya masing-masing tadi. Setelah disubmit, didaftarkan, disimpan, sertifikatnya sudah langsung terkirim ke alamat email yang Bapak masukkan. Jadi silakan di-download, dicetak, dipajang sebagai kenang-kenangan, atau ya siapa tahu nanti saya datang ke kantor Bapak-bapak lihat tuh ternyata kita dulu pernah dalam satu. Saya kira seperti itu. Jika masih ada yang perlu kita diskusikan, saya masih membuka kesempatan. Silakan Bapak-bapak. Kalau tidak, saya juga selain memberikan tugas tadi yang memang karena diberikan kewenangan oleh panitia untuk memberikan tugas, saya mohon izin untuk artinya untuk membiasakan Bapak asatidz untuk melihat suatu putusan. Saya sudah menyiapkan 3 putusan. 3 putusan. Di dalam modul itu sebenarnya sudah saya sampaikan di dalam modul ajar. Di paling akhir itu ada 2 tugas. Pertama, seperti yang disampaikan Pak Munir, meneliti dispensasi nikah, perkara dispensasi nikah di pengadilan agama yang berada di wilayah Bapak-bapak sekalian masing-masing. Kemudian ada tugas untuk meneliti putusan. Silakan pilih salah satu saja. Salah satu saja. Caranya Bapak buka putusannya, lihat halaman depannya, lalu baca persoalan apa ini, tentang persoalan apa ini putusan ini, penetapan ini. Nah, jika sudah, baca amarnya. Baca amarnya. Seperti apa amarnya? Kalau sudah paham amarnya apa, baca pertimbangan hukumnya. Kenapa amar ini dijatuhkan oleh majelis, dengan alasan apa? Biasanya di pertimbangan hukum itu dijelaskan. Kenapa dijatuhkan seperti ini? Berdasarkan menimbang bahwa ini, menimbang bahwa itu. Kemudian baru baca tentang duduk perkaranya. Itu untuk memudahkan Bapak memahami apa isi putusannya. Atau kalau mau baca dari awal sampai akhir juga nggak masalah. Silakan. Nah, itu Bapak silakan buatkan 2 paragraf saja pendapatnya Bapak para asatidz. Silakan buat 2 paragraf saja tentang bagaimana pendapat Bapak tentang putusan itu, tentang penetapan itu. Itu namanya anotasi, ya, anotasi atau eksaminasi. Sebenarnya proses anotasi atau eksaminasi itu lebih kompleks dari itu. Ya. Tapi untuk melatih para asatidz untuk membaca suatu putusan, bagaimana membaca putusan yang efektif itu ya dari awal, baca amarnya, baca pertimbangannya. Jadi nanti bisa langsung memahami bagaimana kenapa putusan ini seperti ini. Baik, saya kira karena sudah di akhir waktu yang diberikan oleh panitia, saya mohon izin untuk mengakhiri sesi ini dengan doa semoga Allah memberikan keberkahan atas yang Bapak-bapak para asatidz. Materinya bisa diteruskan. Materinya insya Allah bisa saya kirimkan nanti melalui Pak Syukri, insya Allah nanti saya kirimkan, atau melalui chat ini ya bisa saya kirim ya. Artinya kalau melalui link ini di chat nanti ketika Zoom-nya berakhir, Bapak-bapak sudah nggak bisa dapatkan. Nanti saya yang kirim Pak Adil. Baik, siap. Grup saja. Grup aja Ustaz. Nanti Pak Alwani mau di-share di grup ya. Ini sudah saya upload. Atau jika Bapak-bapak butuh putusan yang saya bilang tadi, putusan yang saya
sampaikan tadi, tiga penetapan yang saya sampaikan tadi, ini saya siapkan linknya, dan saya kirim ke chat grup. Nanti mohon Pak, salah satu dari bapak-bapak mengirimkan ke grup yang ada bapak-bapak semua ya. Ini saya kirim di grup di chattingan. Itu Google Drive-nya, di sana ada file-file putusan atau penetapan yang, atau mungkin di sistem diklat e-learning juga sudah ada. Jika tidak ada, ini bisa jadi cadangan. Ya. Jika tidak ada, nanti ini bisa jadi cadangan. Silakan. Kalau memang sudah mendapatkan penetapan atau putusannya, silakan ambil yang dari e-learning. Jika belum, ini sudah ada saya sampaikan. Dan terima kasih. Saya kira sudah tidak ada diskusi yang perlu kita diskusikan. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir dan barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan balasan yang baik, yang setimpal untuk bapak-bapak sekalian atas majelis ilmu ini, ya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, tidak pada tempatnya. Saya akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Adil. Kita beri untuk narasumber kita Pak Adil Fahrul Roza, MH. Luar biasa apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan teman-teman sekalian, khususnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan agama. Mohon maaf Pak Adil Fahrul Roza, saya tidak bisa mengawal dari awal karena ada sedikit masalah di laptop juga jaringan. Mudah-mudahan insya Allah nanti pada kesempatan lain kita bisa bertemu. Sekali lagi terima kasih atas perkenannya dan juga ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman para calon penghulu. Kita akhiri bersama sesi ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ingatkan tanggal 18, jangan lupa untuk live chat ya nanti 18 Juli 14.30 sampai 16.00 sesuai dengan jadwal. Live chat lanjut dengan Pak Adil Fahrul Roza, MH. Nanti barangkali ada hal masih kurang jelas atau ingin dipertajam bisa nanti melalui live. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sehat terus, semangat terus. Mudah-mudahan bisa terus mengikuti pelatihan jarak jauh ini dengan calon penghulu angkatan teknik ini sampai tuntas dan tentunya dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Adil.